Saya mohon izin langsung saja. Pada prinsipnya apa yang saya mau bicarakan sudah sebagian besar dibicarakan oleh Pak Ignas dan Pak Mundus. Sebenarnya pertemuan kita hari ini sebenarnya bentuk tanda tanya masyarakat kepada kita DPR dan juga kepada kontraktor dan juga dari kementerian yang hadir, PPK-nya yang hadir. Tapi dari jawaban tadi itu saya menyimpulkan adanya lagi menurut saya membuat kita makin resah dan gelisah. Ini bukan soal kita asal bicara dan ini, karena ini alam, bukan buatan manusia, Pak. Kejadian mengenai. Jadi menurut saya jawaban-jawaban yang diberikan oleh kontraktor, PT dan juga kementerian, saya berpikir membuat kita itu makin resah dan gelisah. Kontraknya kan di Oktober selesai, tapi mau bertanya sampai Desember. Sekarang sudah mulai hujan. Di sini saya hanya minta konkretnya saja, poinnya saja. Yang pertama, apakah ketika hujan tidak mengganggu pekerjaan? Yang kedua, apakah jaminan 2021 selesai, tahun ini selesai, apakah bisa terjadi dengan keadaan yang seperti saat ini, hujan sudah mulai turun? Oke lah, secara teori, secara teknis kami tidak sampai ke sana. Sesuai penjelasan tadi, saya percaya bahwa teori-teori dan teknis yang dijelaskan oleh Bapak berdua di atas kita tidak meragukan secara teknis dan teorinya. Tetapi alam tidak main-main dengan kita. Terkadang dia bisa lebih kecil, terkadang dia akan dapat lebih besar. Dan ini bencana alam. Makanya saya bilang apa? Resah dan gelisah. Jawaban-jawaban ini membuat kita makin resah dan gelisah. Saya butuh konkretnya saja. Dipastikan selesai atau tidak. Andaikan banjir itu datang lagi, apakah pekerjaan bisa dilanjutkan? Saya kembalikan pimpinan. Terima kasih. Ya, saya Ronaldo Suri dari fraksi PDI Perjuangan. Oh ya, bagus tuh. Oke. Lanjut Pak JK. Pak JK, silakan, ada tadi mau sampaikan. Silakan Pak JK. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Hormat untuk pimpinan dan Pak Arif dan Pak Eko. Sebelum saya bertanya, saya perkenalkan dulu Pak Eko. Nama saya Jim yang suka dipanggil JK. Setiap menit, setiap detik saya berangkat ke jembatan darurat itu. Karena rumah saya jatuh seperti daerah selatan. Partai mana? Dari partai mana? Saya dari Partai Golkar, Pak Arif. Pak Arif, saya bertanya yang pertama. Saya tanya pertama dulu. Yang pertama itu jembatan darurat itu yakin benar kuat atau tidak? Itu yang pertama. Alasannya apa? Saya jamin bulan Desember akan hujan. Karena salah yang besar di daerah ini. Saya tahu persis musim di daerah ini bulan berapa hujan, banjir bulan berapa, tanggal berapa. Jadi pertanyaan saya adalah yakin benar jembatan darurat itu kuat atau tidak? Kalau tidak kuat, maka lumpuh total daerah sana. Itu pertama. Yang kedua, saya sangat apresiasi dengan PT Wika. PT Wika ini PT ternama di Republik ini, sangat ternama di daerah di Republik Indonesia. Maka saya yakin kalau bisa mempercepat pekerjaan supaya selesai di tahun ini. Jangan sampai membuat itu jembatan dari tempat rekreasi, lampunya bervariasi, tetapi pekerjaannya tidak selesai. Itu sama dengan bohong. Jadi baik, minta maaf ya Pak Arif, saya ngomong sedikit ini karena memang saya tiap menit, tiap hari saya lewat. Jangan menghiasi jembatan kayak pengantin yang baru menit tanggal sekian, tapi pekerjaannya tidak jalan. Karena kami sebagai orang awam melihat hanya sebatas biasa-biasa kalau tiang yang belum nampak, ini pasti jaminan pekerjaan tidak selesai. Mungkin ini saja mohon penjelasan. Saya tanya di jembatan darurat, jembatan besar saya belum tanya karena saya yakin dan percaya bahwa ini tidak akan selesai di tahun ini. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak JK. Tidak ada tangannya, silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin langsung
saya mau katakan bahwa usia jembatan Benenai terhitung dengan bulan kemarin ambruk itu usianya masih sangat muda. Kita harus jujur mengakui itu, bahwa itu usianya masih sangat muda. Karena ada jembatan lain yang usianya sudah di atas 40-an tahun sampai hari ini masih tetap berdiri kokoh. Itu di jembatan penyeberang dari Desa Kateri menuju Kecamatan Sisikenean. Itu jembatan dibangun di saat saya masih SD, sekarang sudah jadi anggota DPR. Banjir kemarin juga dia masih tahan. Jadi untuk itu saya mau memberi saran, ya minimal konstruksinya harus diatur secara baik supaya dia bisa tahan terhadap arus air. Karena percuma kalau jembatan itu nilainya puluhan miliaran tetapi masa bertahannya cuma 10-20 tahun, kasihan juga Republik ini. Ya, jadi itu harapan terbesar saya. Yang terakhir, mungkin ini pertanyaan yang langsung dijawab. Jembatan penghubung yang tadi saya sebutkan di ruas jalan dari Desa Kateri ke Kecamatan Sisikenean itu dikerjakan oleh PT BK juga. Yang perbaikan, normalisasi kali Montabayan, ya itu dikerjakan juga. Jadi gini Pak, saya kebetulan rumahnya di sana, hampir setiap hari saya lewati jembatan itu, khusus bronjong penahan dari ujung jembatan setelah kita dari arah Kateri itu menurut penglihatan saya itu kurang tinggi. Ya, itu belum ditinggi secara betul karena itu kan tidak ada tebing. Saya lihat ketinggian bronjong itu cuma 2 meter. Sedangkan banjir kemarin itu airnya tinggi di atas 10 meter, hampir mencapai ketinggian jembatan. Nah, sedangkan di situ kan ada di bibir sungai itu kan langsung pemukiman warga di situ. Jadi itu saya minta supaya kalau bisa diselesaikan, termasuk dengan penahan ujung jembatan itu kan tidak diratakan secara betul, sehingga tembok penghubung ujung jembatan itu kan tidak ada penahan. Jadi itu kalau ketika terjadi banjir lagi itu kan langsung rubuh. Ya, jadi saya minta itu supaya kalau bisa diperhatikan secara serius, karena ada beberapa rumah warga di situ dan kebetulan di situ tidak ada pohon besar, tidak ada tebing yang bisa menghalangi arus air. Jadi itu tolong diperhatikan supaya diselesaikan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Adi. Kita juga harus berterima kasih kepada pimpinan. Langsung saja perkenalkan nama saya Freddy Kusel, Presiden Edi Freddy juga boleh, dari fraksi Partai Nasdem. Saya mungkin secara teknis karena di dekat jembatan itu ada giling batu bahagia punya. Ini secara teknis. Ada mesinnya cukup besar. Mesin untuk kasih hancur batu cukup besar. Saya bisa goncangnya cukup kencang. Kalau ketika di giling batu goyangan terhadap struktur tanah di sekitar itu. Nah ini bisa teknis bisa dilihat bagaimana. Saya bisa tangkap jarak. Ya itu ada. Mesinnya besar itu, kalau dia giling batu besar, jadi goncangan ke struktur tanah itu bisa mempengaruhi atau tidak jarak antara bahagia punya itu dengan jembatan. Secara teknis bisa. Ya, itulah. Itu dulu, terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih. Nah, baik. Sore, pimpinan, bisa dijelaskan kepada beliau berdua. Terima kasih banyak atas penjelasan dari PT BK dan Bapak BK yang sebagai penanggung jawab atas pekerjaan ini. Jadi penjelasan dari Bapak berdua itu cukup bagus. Mungkin pada kesempatan ini mungkin kami bisa sedikit kaitan dengan efek daripada terjadi curah hujan di atas. Pasti secara ini sudah dipelajari bahwa air kiriman ketika ada hujan di daerah gunung, air kiriman itu sering membuat bencana. Mungkin harapan dari saya meminta supaya mungkin pada kesempatan ini mungkin Pak Berdua bisa kasih penjelasan secara detail kaitan dengan pekerjaan fondasi.
Kayak dari tiang panjang sudah tentu beberapa hari lagi sudah habis, tapi untuk fondasi itu paling utama. Karena apa? Kalau ketika dari bencana tiang fondasinya kalau sudah habis, saya rasa pekerjaan pemasangan gelagar itu bisa terjadi. Dan mungkin secara teknis, mungkin masih ada kendala lagi. Kalau ketika itu ada genangan air besar, ada arus deras, alat untuk mengangkat gelagar itu harus dibawa sepertinya. Tapi kalau memang ada teknik, ada cara untuk bisa pakai di atas jembatan, ya saya rasa bisa. Tapi baik, jangan lupa perkenalkan diri. Nama saya Ignatius Baik dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi harapan kami kalau lebih cepat malah lebih baik. Karena ini kita melihat dari sisi ekonomi, kalau itu terjadi kiriman air terlalu besar pasti akan punya persoalan. Memang betul secara aturan ada cicil apa segala macam, tetapi bahwa secara kebutuhan sektoral pasti daerah ini akan sangat terganggu. Mungkin sekian saya, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Ignatius. Ini memang basicnya itu ya, walaupun kami tertunda itu seharusnya tapi kami tegaskan lagi memang rencana kami wajib harus diselesaikan di tahun anggaran 2021 ini. Jadi di Desember anggaran bisa. Ini untuk antisipasi kan mau masuk musim hujan, antisipasi dari tapi kan sudah disampaikan. Jadi memang dilakukan mitigasi. Jadi ada rencana A, rencana B ya, sampai bertahap. Jadi dalam artian kalau situasinya demikian, air setinggi ini, langkah yang harus dilakukan ini. Jadi memang 3 poin yang harus saya tekankan di sini. Dipastikan jembatan sementara itu tetap berfungsi. Jadi walaupun itu nanti konsekuensinya ada penutupan sementara atau apa, tapi kalau muka air kembali normal akan difungsikan kembali. Itu satu. Dua, kalau pelaksanaan pekerjaan pastinya dilakukan metode-metode tertentu yang bisa menyelesaikan sesuai dengan rencana kita di pertengahan Desember. Jadi untuk proses pengerjaan ini kan secara dalam rencana itu kan akhir 31 Oktober. Nah, itu yang menjadi kendala teknis ini. Kemarin itu kita ada kendala di pendatangan alat, memang seperti yang disampaikan oleh penyedia jasa. Kami sudah menuntut mereka untuk bisa menyiapkan sebetulnya. Cuma memang apa boleh buat, karena memang kondisi akses menuju ke sini sangat terbatas sehingga alat-alat yang seharusnya bisa didatangkan itu menjadi terbatas. Jadi memang kita mengoptimalkan alat yang ada sekarang, dengan artian agak tertunda sedikit, tapi kita lakukan dengan hati-hati dan kualitas pekerjaan bisa tercapai walaupun agak tertinggal sedikit waktunya. Untuk progres pembangunan seperti apa untuk sampai saat ini sudah fondasi sudah hampir selesai. Mungkin nanti minggu depan kita lanjutkan dengan bangunan bawah. Jadi mulai pipe roof, kemudian pier. Nah, kalau sudah pier naik sampai dengan abutmen kepala pilar, itu rangka bisa kita pasang. Sudah mencapai berapa persen? Kalau secara fisik itu sudah sekitar 60%. 60%. Tidak ada hal lain. Desember minggu keberapa ya? Rencana tanggal minggu kedua, sekitar tanggal 20-an. 20 Desember ya. Menyuruh mereka bekerja itu dengan biaya mereka semua. Walaupun di anggaran DIPA sebenarnya sudah ada, tinggal memang kalau tanggap darurat ini kita prosesnya sekaligus di akhir bayarnya. Jadi mereka kerja dulu. Nanti pembayarannya kemudian di Desember ini akan kita terima. Terima kasih. Proses pengerjaan jembatan akan direncanakan akan selesai pada akhir Desember ini. Ya itu. Jadi kalau mungkin tadi sudah saya sampaikan juga di dalam, artinya ini berbeda ya Pak. Saya ceritakan kronologis awalnya, ini bukan paket reguler yang kita dari awal tender segala macam, kita udah survei kan, kita enggak. Jadi kita datang dulu ke sini, terjun dulu ke sini, baru butuhnya ini. Nah ternyata terkait pengerjaan struktur bawah ini kami ada kendala di lokasinya itu ini Pak, ada fondasi lama itu, fondasi dangkal yang lama itu yang berupa pasangan batu itu, dan itu
sudah kami gali sampai kedalaman 5-6 meter, ternyata masih ada lebih dalam lagi, dan kami tidak punya data itu sampai ke dalam berapa. Kami tanya ke kontraktor, ke konsultan maupun ke PU Balai sini, nggak ada yang tahu. Jadi desain fondasi itu sampai ke dalam berapa. Karena itu kami tebak-tebak, bukan tebak-tebak ya, artinya kami mendatangkan alat yang perkiraan kami sepertinya cukup nih untuk melakukan pengeboran ini. Dan kapasitas alat yang mampu sebetulnya kan kapasitas alat yang besar, yang mungkin sampai 80 ton. Nah, tapi nggak mungkin Pak alat itu bisa sampai ke jembatan karena melihat geometri dari semisal Halilulik sampai ke site loh Pak. Itu, dan itu alat berat yang sampai 80 ton saya yakin nggak bakal bisa masuk. Nah, akhirnya alat inilah yang sekarang di lapangan yang bisa masuk Pak, yang 30 ton ini. Tapi memang karena alatnya seperti secara kemampuan dia mampu Pak mengebor pasangan batu ini, tapi lama itu aja. Nah itu yang memang jadi hambatan kami di lapangan karena ada fondasi lama itu sih Pak. Itu yang bikin lama. Untuk rancangan seperti apa itu untuk jembatan itu? Gimana Pak? Di jembatan Benena itu rancangan itu seperti apa? Apakah bentuknya seperti awalnya? Enggak Pak, mirip seperti pier existing yang masih berdiri nih. Oh. Jadi nanti ada fondasi dalam, ada pile cap-nya, ada pier yang lingkaran juga seperti yang existing, ada pier head, mirip seperti itu Pak. Kedalamannya berapa itu? 11 meter Pak. 11 meter. 11 meter. Tiangnya? Tingginya tiang? Tiangnya itu nanti kalau tidak salah 6 meter ya, 6 meter Pak, dari pile cap-nya itu 6 meter. Gitu.